Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa kembali bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Dan inilah berita selengkapnya. Sekretaris PMI Cabang Kabupaten mengaku pihaknya kesulitan memenuhi kebutuhan darah untuk jenis tertentu seperti AB dan B. Padahal setiap bulan kebutuhan darah di kabupaten mencapai sekitar 500 kantong. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PMI melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, di antaranya Pemkab, Komunitas Remaja Masjid, Kodim 0705, sekolah-sekolah serta perangkat desa dan instansi swasta. Sementara itu, mantan Wali Kota Varianto kembali duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Semarang Senin lalu. Kali ini, ia didakwa terlibat dalam korupsi asuransi jiwa anggota Parlemen Kota periode 1999 hingga 2004. Ia dituduh telah menyetujui pembayaran premi asuransi jiwa 25 anggota Dewan pada tahun 2002 hingga 2004. Besarnya 200 juta per bulan setiap satu orang yang dibayarkan ke PT Asuransi Sentral Asia Raya. Warga Magelang, seorang seniman Prancis, Dr. Catherine Besset, menggali kebudayaan komunitas lereng Gunung Merapi untuk disebarluaskan ke negaranya dan memperkaya materi kuliah yang diampunya di INALCO. Selama sekitar 1,5 bulan, ia akan tinggal di Sanggar Bangun Budaya Desa Sumber, Kecamatan Dukun. Ia mengaku mendapat informasi awal tentang berbagai kegiatan budaya kawasan barat Gunung Merapi dari internet. Selain itu, beberapa waktu lalu ia juga menyempatkan diri menyaksikan agenda budaya khusus untuk anak-anak di kabupaten. Warga Magelang, wali kota melarang para siswa sekolah dasar di kota membawa telepon seluler ke sekolah. Ia menyatakan khawatir jika siswa SD membawa telepon seluler ke sekolah akan mengganggu konsentrasi belajar mereka. Selain itu, penggunaan perangkat komunikasi oleh siswa tanpa kontrol secara serius dari para guru juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anak. Para guru juga diminta melakukan pengawasan secara ketat terhadap kemungkinan penggunaan telepon seluler oleh para siswa selama di sekolah. Pemkab mengajukan bantuan 500 juta kepada Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif untuk biaya revitalisasi kompleks Borobudur Mandala Wisata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten mengatakan bantuan melalui APBN itu akan dimanfaatkan untuk memperbaiki pavilion yang rusak. Sedangkan untuk membuat pagar mengelilingi kompleks BMW, pihaknya meminta bantuan 200 juta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng. Berita-berita seputar Magelang masih terus kami sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Disduk Capil Kabupaten akan membagikan KTP elektronik kepada warganya mulai bulan depan. Kepala Disduk Capil mengatakan telah menyiapkan prosedur paling efektif dalam pembagian KTP elektronik, yakni melalui kecamatan atau desa. Sebelum memiliki eKTP, masih diperbolehkan menggunakan KTP lama untuk berbagai kepentingan seperti urusan dengan lembaga perbankan, kepolisian, dan instansi lainnya. Selain itu, Kemendagri memperpanjang masa perekaman data eKTP sampai 31 Oktober mendatang. Warga Magelang, menjelang Tahun Baru Imlek, umat Tionghoa mulai melakukan pencucian peralatan, altar dan patung-patung dewa-dewi di TITD Liong Hokbyo Kota kemarin. Pencucian menggunakan air kembang agar patung bersih dan wangi. Kegiatan pencucian ini biasa dilakukan mendekati peringatan Imlek. Sebelum melakukan pencucian, terlebih dahulu dilaksanakan sembahyang memohon kepada dewa agar kegiatan tersebut berjalan lancar. Beralih ke berita olahraga, kesebelasan Persikama Kabupaten ikut ambil bagian dalam ajang kompetisi Divisi 3 Nasional. Jika lolos, Persikama akan masuk ke region Jawa. Sekretaris Pengcap Kabupaten mengatakan kompetisi Divisi 3 Nasional tersebut dikelola Badan Liga Amatir Indonesia. Kompetisi ini sudah lama tidak digelar dan tahun ini dimulai kembali. Sementara itu, penjualan Raskin tahun ini masih menunggu kuota rumah tangga sasaran yang diinstruksikan pemerintah pusat. Sebab, sampai saat ini, instruksi dari pusat belum keluar. Pelaksana kegiatan Raskin, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten mengatakan, untuk sementara, kuota Raskin yang diterima dari Gubernur Jateng, 90.150 rumah tangga sasaran. Warga Magelang, fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Kabupaten secara tegas menolak raperda tentang penyertaan modal Pemda pada BUMD. Hal tersebut diungkapkan saat rapat paripurna di Gedung Dewan kemarin. Alasannya di kabupaten terdapat 1 BUMD, sehingga raperda penyertaan modal BUMD harus diatur dalam perda berbeda. Terima kasih Anda masih bergabung bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, para petani di kabupaten mengeluhkan minimnya pupuk jenis NPK 3068. Kelangkaan pupuk organik tersebut merata di sejumlah kecamatan. Hal ini sudah terjadi selama 2 minggu terakhir.
Diduga kelangkaan terjadi karena jumlah pasokan pupuk tersebut di kabupaten mulai menurun. Warga Magelang kalangan anggota Dewan Kota menilai Pemkot lambat dalam merenovasi bangunan talut yang ambrol di bantaran Kalimanggis. Sebab hingga kemarin, talut yang jebol sepanjang 25 meter pada pertengahan November itu tak kunjung diperbaiki. Seharusnya Pemkot bisa dengan mudah memperbaiki talut karena peristiwa ambrolnya talut tersebut dikategorikan sebagai bencana. Pelatihan bahasa Inggris digelar oleh Disnaker Transos dengan menggandeng salah satu lembaga kursus bahasa Inggris di kota. Menurut keterangan dari Kepala Disnaker Transos, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi kemampuan berbahasa Inggris masyarakat kota. Banyak masyarakat yang tertarik dengan pelatihan tersebut, namun Disnaker Transos menolak pendaftar yang memiliki KTP kabupaten. Kecelakaan karambol antara truk pasir, sepeda motor, dan minibus terjadi di ruas Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Belundu kemarin. Seorang mahasiswi warga Mertoyudan yang mengendarai sepeda motor diketahui tewas di tempat kejadian. Sementara satu korban lain mengalami luka parah dan masih menjalani perawatan di RSUD Muntilan. Kecelakaan juga sempat menyebabkan kemacetan hingga 1 km. Kita sampai pada berita terakhir. Pembangunan pasar tempat penampungan sementara pasar stres yang terbakar mulai masuk tahap pengukuran lokasi. Para pekerja sudah mulai menandai batas bangunan di lokasi pembangunan pasar. Rencana pembangunan pasar darurat tersebut memang sudah menjadi prioritas Pemkot demi mengurangi derita kerugian yang dialami pedagang setelah pasar terbakar. Warga Magelang, demikian tadi berita-berita seputar Magelang yang sudah kami rangkumkan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa. Magelang hari ini.